time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda firman Tuhan Yesus, kita akan membaca yang terambil, saya ambil dapat rema dari ayat ini, Kitab Mazmur pasal 65, puji syukur ya. Kita lihat dulu ayat 12. Ini juga menjadi rema banget, dan di dalamnya saya mendoakan supaya saya dan keluargaku dan pekerjaan Tuhan di wadah yang Tuhan masih percayakan ini, serta jiwa-jiwa yang saya layani, serta Bapak Ibu terkasih semuanya menyaksikan ini, kita sama-sama masuk tahun penuh rahmat yang dimahkotai Tuhan menjadi tahun kebaikan. Jangan lupa berbuat baik. Saya tidak menyinggung masalah keselamatan, faktor berbuat baik, tidak. Tapi orang yang dibenarkan Tuhan Yesus itu tahu diri, tahu terima kasih. Dia menjadi orang yang baik dan tentu berbuah kebaikan. Saya percaya sepanjang tahun ini seperti firman kita akan baca, tahun 2025, saya dan keluarga dan pekerjaan Tuhan, wadah yang Tuhan kasih pelayanan ini, serta saudara jiwa yang saya layani, orang-orang yang baik kepada saya, orang-orang yang menemani saya melayani, dan setiap jiwa yang saya kasihi, yang saya sapa, serta doakan setiap live streaming ini, setiap kita masuk di sepanjang tahun ini, tahun yang penuh rahmat dan kita berguna. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau melayani, kita mau sehat selalu, kita mau menjadi pribadi yang dengar-dengaran. Amin, amin. Kitab suci tertulis dalam kitab Mazmur 65 ayat 12. Selamat mendengarkan, ini adalah surat cinta Tuhan Yesus di awal tahun buat setiap kita. Amin. Firman Tuhan, kitab Mazmur 65 ayat 12. Demikianlah sabdanya. Ada tertulis, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Wow, lemak itu sesuatu yang nikmat. Lemak itu sesuatu yang enak. Lemak sesuatu yang menyenangkan. Tuhan memahkotai tahun ini. Remanya adalah kita ada di tahun 2025. Maka tahun ini dimahkotai dengan kebaikannya. Termasuk saudara, pelayananmu, pekerjaanmu, perintisan usaha, tokoh, atau mulai karirmu, studimu, Tuhan memberkati tanah di mana engkau berada dan mengaruniakannya dengan kelimpahan. Seperti janji Tuhan yang detail ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65. Kita akan baca penuh sampai selesai. Mulai ayat 10 sampai dengan ayat 14 yang akan kita baca setelah ini dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya dengan kelimpahan. Saya tidak menganut teologi kemakmuran atau teologi kelimpahan, tidak. Tetapi di sini ada satu kata, kelimpahan. Biar setiap kita tidak ada yang kekurangan. Karena bisa menjadi sebab muasal masalah apabila seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan kekurangan. Maka ada Tuhan pernah bilang, jadi orang itu jangan terlalu miskin supaya Tuhan tidak dihina. Jadi orang juga jangan terlalu kaya supaya tidak lupa diri alias sombong. Jadi satu masalah, dan ini bisa menggeser motivasi pelayanan apabila pelayanan itu kekurangan. Nanti yang dikejar bukan jiwa-jiwa untuk diselamatkan, tapi uang. Nah, ada kata kelimpahan di sini, saya mau katakan dan saya aminkan
setiap Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan, gembala, pendeta, pester, pastor, romo, pater, suster, penginjil, full time gereja, diaken, majelis, diakonia, pelayanan yang ada engkau berikan. Mari, karena ini tertulis, kita ucapkan kelimpahan, kelimpahan, kelimpahan. Pelayananmu tidak kekurangan. Pelayanan ini tidak kekurangan. Melainkan Tuhan berkata, mengaruniainya kelimpahan. Kelimpahan di sini kita juga harus menjaga hati. Karena banyak orang yang tahan uji waktu kekurangan. Saya melihat banyak orang yang berubah, tidak setia lagi saat kelimpahan. Saya ucapkan seperti firman Tuhan, karunia Tuhan kelimpahan bagi setiap Bapak Ibu sekalian, masuk di tahun ini yang mendengarkan kabar ini, mendengarkan ucapan firman ini. Engkau sepanjang tahun ini, rahmat Tuhan mahkotai engkau, di dalamnya tanah yang engkau pijak itu diberkati, dan hidup pelayanan keluarga kita dikaruniai kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Itu tercatat dalam Bible bagian B dari ayat 10. Mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Kalau saya minta unjuk tangan, rasanya semua akan unjuk tangan. Siapa sih yang tidak mau kelimpahan dari Tuhan? Pasti mau. Dan Tuhan bilang, kelimpahan yang aku kasih kepadamu membuatmu sangat kaya. Ingat loh ya, kaya dari Tuhan bukan itu kaya pelit, bukan kaya ambisi menimbun harta. Kaya yang dari berkat Tuhan itu adalah kaya kita memberi, kaya kita berbagi. Berbagi dari apa? Dari kelimpahan yang Tuhan sudah beri. Saya hamba Tuhan yang Tuhan anugerahkan berkat kelimpahan, sudah diberkati kelimpahan. Maka tahun 2025, Andi Simon harus dengan pertolongan Roh Kudus mampukan saya lebih banyak lagi saya berbagi. Karena orang yang berbagi karena berkat Tuhan, Tuhan yang sudah bilang, mereka tidak akan kekurangan. Kata kitab Amsal berkata, ya, ada yang membagi berkat semakin berlimpah-limpah. Ada yang pelit kikir semakin berkurang-kurang. Ya, coba saudara-saudara lihat ayatnya itu supaya kita juga di tahun ini, awal tahun ini jadi orang tidak pelit. Itu dalam kitab Amsal. Ya, Amsal berapa? Pastor lihatkan ya. Kalau tidak salah 11:25. Kalau salah kita koreksi. Ya. Betul, tidak salah, ayatnya tidak berubah, berarti ingatan Pastor masih bagus ya di umur begini, jelita jalan 50 tahun. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Mau kelimpahan itu terus-menerus dalam hidup saudara, bukan hanya tahun ini saja. Mau banyak-banyak kok tolong orang. Saya pakai bahasa Makassar ini, dialek Sulawesi. Mau kok terus-terus kelimpahan hidup tak? Mau, angkat tangan. Saya, ini rahasianya. Banyak-banyak kok tolong orang. Banyak-banyak kok sedekah. Banyak-banyak kok beramal. Banyak-banyak kok menabur. Banyak-banyak kok ya. Itu sudahlah, bahasa sederhana sajalah. Berbuat baik ya. Tolonglah orang susah. Ya, hidupmu itu tidak akan kekurangan. Orang yang suka berbuat baik, dia tidak akan kekurangan kebaikan dari Tuhan. Orang yang suka berbuat jahat, itu seperti waktu dia meninggal, lewat jalan tol masuk neraka. Ya. Tapi orang yang suka berbuat baik, tidak kekurangan hal yang baik dari sorga, dari Tuhan Yesus. Ya, karena orang yang suka menolong, dia akan ditolong. Siapa yang suka memberi, dia akan menerima kelimpahan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, siapa memberi minum bagian B, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita ya. Kalau saudara melihat ayat 24, ya,
Tadi kan 25 yang Pastor bacakan. Sekarang Amsal 11 ayat 24. Ketik rame-rame Amsal 11 ayat 24. Karena ayat-ayat ini mendorong kita untuk tidak pelit. Ya, memang ada survei yang mengatakan manusia itu pada umumnya adalah pelit. Maka firman mengajar kita supaya berbagi alias tidak pelit. Ya, Amsal 11 ayat 24. Ada tertulis firman Tuhan nih. Ada yang menyebar harta tapi tambah kaya, Ki. Kan tadi udah dibilang. Kalau kau mau kelimpahanmu terus menerus, banyak-banyak kau berbuat baik, banyak-banyak kau tolong orang, jangan kau pelit. Ya, uang nggak dibawa mati. Waktu ada uang, bagikan itu. Nanti perbuatan itu akan bisa menjadi investasimu di kematian kekekalan kelak. Ya, ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta, atau bahasa dialek Sulawesi. Ada orang tuh suka sekali, nah bagi-bagikan berkatnya, kira-kira gitu ya. Tapi anehnya tahu tambah kaya, Ki. Tambah diberkati, Ki. Ini saya coba membahasakan firman dengan bahasa sehari-hari dialek kampung saya, Sulawesi Selatan. Ya, ada tahu orang yang suka sekali tolong orang. Uangnya banyak sekali, nggak ada serina. Tapi anehnya tahu tambah kaya, Ki. Itu nih. Ada orang gili sekali, pelit, Ki. Ada tuh uangnya, banyak juga di tokonya. Tapi gili, Ki. Apa? Banyak susahnya. Nggak ada habis-habis masalahnya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan sudah tangkap nih bahasa-bahasa yang sampaikan, bahasa sederhana. Bahasa yang kita dengar di lingkungan kita. Kalau saya di Makassar ini, bahasanya begini, Kodong. Ya, gitu. Tapi ada orang tahu ya yang suka sekali bagi-bagi berkatnya, tolong sesama, tambah kalumanyang, Ki. Tambah kalumanyang itu tambah kaya, Ki. Tapi ada si Anu itu, kenapa dia ya gila, Ki. Hemat sekali. Jangan kamu untuk orang lain, bajunya saja ndak ganti-ganti saking gili. Nah, jangan kau pelit-pelit dengan orang lain, dan kalau kau tidak segera berubah di tahun ini, kau juga pelit sama dirimu sendiri. Itu namanya terlalu. Tapi biasanya begitu. Kalau dia pelit dengan diri sendiri, bagaimana bisa dia royal dengan orang yang membutuhkan? Jadi jangan kau gilik. Ya, ada orang yang gilik sekali. Alkitab mencatat ada yang menghemat secara luar biasa. Ya, hemat sih, kata peribahasa, hemat pangkal kaya. Ya, tapi bedakan hemat dengan gili, kikir, pelit, itu beda. Ya, ada si Anu yang kikir sekali, tapi apa? Selalu kekurangan. Tidak ada cukup-cukupnya. Bukan cuma itu, jeknik bawahnya, mulutnya itu selalu ngomong kurang. Kurang misalnya. Susah sekali, Ki. Ya, talasana. Sana, Ki. Susana. Tapi lihatlah orang-orang benar yang hidup pada firman dan mengamalkannya. Wah, dia selalu penuh dengan sukacita. Meskipun pas-pasan dia syukur, wajahnya terang, wajahnya senang, wajah sukacita. Sekalipun mungkin dompetnya udah tipis di akhir bulan, tetap gembira. Kenapa? Karena berkat orang benar bukan diukur dari gaji ataupun tebal tipis dompetnya. Berkat orang benar adalah kelimpahan dari Tuhan yang selalu membuat kita bisa mengucap syukur. Ketika rame-rame, jangan pelit, ya. Saya tidak bicara ini saudara menabur ke saya, tidak. Saya tidak bicara supaya saudara menabur ke gerejamu. Ya, lakukan itu baik banget. Tapi saya bicara ini pribadimu dimanapun engkau berada, menolong sesama itu bukan beban, tapi sebuah kehormatan dan kesempatan. Ya, saya nggak bicara soal aturan-aturan, saudara. Kolektor, saudara, perpuluhan, itu semua baik, saya tidak menentangnya. Terus saya bicara tentang personal, hatimu jangan pelit.
Karena mengenai memberi bukan hanya selalu dilihat orang atau anak-anak aturan, bulanan, perpuluhan, mingguan, kolekte, dan sebagainya. Tapi bicara soal hidup yang memberi, itu adalah hidup setiap hari. Amin. Amin. Kita kembali ya. Mazmur 65, tadi sudah kita lihat ayat 10. Sekarang kita masih lihat ayat 10 bagian B. Saya ulangi ayat 10 ya. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Ada kata-kata ini saya teringat seperti Ishak ya. Ishak itu juga ada menggunakan kata-kata ini, sangat kaya. Sebentar, itu dalam kitab Kejadian ya, pasal 26 ayat 13 ya. Saya coba menarik kata-kata sangat kaya ini. Saya pernah membaca dan betul ayatnya saya masih ingat. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahun demi tahun Tuhan masih kasih rahmat saya ingat ayat-ayat suci firman yang saya baca. Kejadian 26 ayat 13 ya. Ada tertulis firman Tuhan ini tentang kata yang sama, sangat kaya di sini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sama kan tadi kan, Tuhan mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Sama kata-kata sangat kaya. Siapa itu? Di sini dikatakan Ishak namanya. Ishak itu adalah keturunan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Dan kita ini disebut orang benar keturunan Abraham. Ya, Abraham bapak orang percaya. Kalau keturunan Abraham, Ishak diberkati sangat kaya. Yakub dikenal sebagai Israel, sangat berlimpah-limpah. Saudara dan saya keturunan dalam iman. Abraham kita panggil bapak orang beriman. Maka saudara juga tentu Tuhan katakan, engkau akan dikaruniai kelimpahan dan sangat kaya. Jangan lupa, Ishak itu kalau saudara melihat ayat 12, ada satu kata, menaburlah. Saya ucapkan kata ini, saya tidak suruh saudara menabur ya, tetapi saya mau saudara di dalam hidupmu jangan pelit. Menabur bukan cuma sekedar bicara soal mungkin taburan khusus, taburan janji iman yang biasa diajarkan di gereja-gereja atau apa itu namanya, mungkin ada yang lain. Tapi sedang bicara bahwa jadi orang percaya di tahun ini, saudara-saudara dimanapun ada kesempatan engkau tergerak, mungkin jumlahnya kecil, hanya satu bungkus nasi harga 7.000, 8.000. Kalau engkau tergerak, jangan tunda itu, karena menabur dari sedikit menjadi banyak itu memang tidak langsung, tetapi ada prosesnya. Pastor bisa hari ini seperti ini, tidak langsung, juga tidak asal ngomong, tidak cuma ngomong doang, tapi dilatih, mulai taburan kecil, benih yang sederhana, sampai taburan besar. Saya bisa melakukan karena Tuhan, saya izinkan day by day melatih saya. Ya, puji Tuhan. Baik. Sekarang kita kembali Mazmur 65 ayat yang ke-10 lagi, bagian B. Tadi sudah, membuatnya sangat kaya. Batang air Tuhan penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ayat 11. Engkau Tuhan mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuhan-tumbuhannya. Ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, puji syukur. Ayat 13, saudara kita lihat bersama-sama. Tanah-tanah padang gurung menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ayat 14, padang-padang rumput berpakaikan
kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Wow, ini lembah hijau. Ya, bukan lembah kekelaman, bukan lembah kekeringan, bukan lembah kebinasan, tetapi lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi. Saya titip doa di sini, 2025 ada kerinduan hati saya dan saya mendoakannya. Semua gereja, dimanapun namanya gereja, rumah Tuhan, tempat ibadah yang ada berkumpul memuji Tuhan di sana. Saya berdoa dan menaruh harapan saya ucapkan ini depan saudara sekalian. Ada yang nonton ini kurang lebih dari 10.000 orang yang menyaksikan sekarang ini. Saya berdoa tahun 2025 semua gereja, semua tempat ibadah, semua rumah pembinaan iman, tidak ada yang sepi, tidak ada yang sunyi. Semuanya penuh, semuanya semarak, semuanya penuh dengan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata apa? Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi. Tidak ada gereja yang tutup, tidak ada gereja yang ditutup, tidak ada tempat ibadah yang dipersulit izinnya. Semua senang, semua memuji Tuhan lewat kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto 2025, membantu banyak masyarakat, khususnya perizinan gereja. Semua dimudahkan, yang menyulitkan semua dipangkas saja, sehingga setiap orang berhak untuk beribadah keyakinannya tanpa dipersulit oleh segala macam birokrasi aturan yang ada. Dalam nama Yesus, bersyukur banget kita masuk di tahun 2025, tahun yang kita imani, kata firman Tuhan, yang dimahkotai dengan kebaikannya, kelimpahannya. Dan setiap orang yang mengimani firman Tuhan berkata, dikaruniai kelimpahan dan sangat kaya. Kaya memberi, kaya tidak pelit, kaya bukan karena kita ini untuk mengumpulkan harta, tapi kaya kita mau seperti Yusuf, memberi makan orang, kaya yang menjadi berkat, kaya yang bermanfaat bagi sesama terjadi dalam hidup kita.